Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Rabu Minggu Advent yang pertama, 30 November 2022, hari pesta Santo Andreas Rasul. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, yang sedang dalam permasalahan, sedang dalam persoalan berat, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda disembuhkan, segala persoalan, permasalahan Anda, Tuhan sendiri yang angkat. Hari ini saya ajak Anda merenungkan tema tinggalkan jala, hidup lama, ikut Yesus, hidup baru, di hari pesta Santo Andreas. Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja memperingati Santo Andreas Rasul, saudara dari Simon Petrus. Keduanya bersama Yakobus dan Yohanes adalah murid-murid pertama Tuhan Yesus, seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini, mengisahkan Yesus memanggil mereka berempat. Andreas sebelum mengikuti Yesus, dia berguru pada Yohanes Pembaptis. Segera setelah Yohanes Pembaptis menunjuk atau memperkenalkan Yesus pada mereka sebagai anak domba Allah, segera setelah itu Andreas dan satu kawannya kemudian mengikuti Yesus. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 36 sampai 42. Andreas juga adalah yang membawa Simon saudaranya pada Yesus, di mana kemudian Yesus menamai Simon dengan sebutan Petrus. Andreas juga adalah murid yang hadir dalam beberapa peristiwa penting dalam kehidupan Yesus, seperti dalam peristiwa penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan Andreaslah yang membawa anak kecil kepada Yesus, anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Andreas juga dijuluki oleh Santo Beda sebagai pengantar kepada Kristus. Satu julukan yang pas dan tepat untuk Andreas, Santo Andreas yang kita pestakan hari ini. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, menarik dalam peristiwa Injil hari ini, Yesus memanggil Andreas, Simon, Yakobus, dan Yohanes
Menarik dalam peristiwa pemanggilan mereka ini, bahwa ketika Yesus memanggil mereka, mereka segera meninggalkan jalan mereka, meninggalkan ayah mereka, meninggalkan semuanya itu. Padahal itu adalah hidup mereka. Ya, mereka nelayan, penjala ikan. Mereka tinggalkan semua itu ketika mereka mendengarkan panggilan Yesus. Hidup mereka tinggalkan. Hidup lama mereka tinggalkan. Hidup lama sebagai penjala ikan mereka tinggalkan, dan mereka pergi kepada hidup yang baru, yaitu mengikuti Yesus menjala manusia. Mereka berperan aktif dalam perjalanan misi Tuhan Yesus. Mereka turut mewartakan Yesus dan segala sabdanya. Mereka dengan pengajaran dan hidup mereka membawa orang pada Kristus. Santo Andreas yang kita pestakan diceritakan bahwa ketika dia disalibkan silang, dia masih sempat dalam penderitaannya itu berkhotbah, mewartakan Yesus selama 2 hari sebelum akhirnya meninggal. Sesuatu yang luar biasa. Semuanya ditinggalkan, mengikuti Yesus yang bahkan mereka belum mengerti, sampai mereka mengerti secara total ketika Roh Kudus turun atas mereka. Mereka siap bahkan sampai pada martir, menjadi martir karena mewartakan Kristus sang guru mereka. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita semua dipanggil oleh Tuhan, dipanggil untuk turut terlibat dalam karya misinya zaman ini. Kita adalah murid-murid Tuhan zaman ini. Kita dipanggil untuk juga membawa orang kepada Kristus. Tentunya bukan dalam arti kita kemudian menarik orang, membawa orang pada iman Katolik dalam arti lurus, menjadikan mereka Katolik. Bukan demikian. Walaupun tidak tertutup kemungkinan karena pewartaan kita orang kemudian mau menjadi Katolik. Tapi pewartaan kita bukan mau menjadikan orang Katolik. Tetapi lewat pewartaan kita mau supaya orang mengerti, orang mengenal, memahami siapakah Yesus. Siapakah Yesus sang Putra Allah itu yang turun ke dunia dan kemudian menderita, wafat dan dibangkitkan, naik ke surga demi menyelamatkan kita dan dunia. Kita dipanggil mewartakan Kristus lewat perkataan dan perbuatan kita. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang yang terpanggil, kita harus selalu sadar bahwa kita telah meninggalkan hidup lama kita dan kita sudah menerima hidup baru, hidup dalam Kristus. Kita sudah mengenakan Kristus seperti kata Rasul Paulus. Karena itu, mari kita hidup dalam hidup baru yang dikaruniakan kepada kita oleh Kristus sendiri, oleh Yesus sendiri. Kita sudah menerima anugerah hidup baru itu. Kita sudah tinggalkan jala hidup lama kita dan kita hidup dalam hidup baru, hidup dalam Kristus. Sanggupkah kita? Mampukah kita? Itu tantangan buat kita. Kita orang terpanggil, kita orang terpilih. Kita ingat itu. Semoga di hari pesta Santo Andreas semakin mengingatkan kita kembali akan kesetiaan dan komitmen kita sebagai murid-murid Tuhan. Santo Andreas, doakanlah kami. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih atas rahmat dan karunia menjadi murid-murid Putra-Mu yang sudah kami terima. Bantulah kami agar kami benar-benar mewartakan Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, dan bukan yang lain-lainnya, bukan diri kami sendiri, tapi hanya mewartakan Putra-Mu dan segala
sabdanya, ajarannya. Biarkanlah lewat kami banyak orang datang pada putra-Mu, banyak orang mengenal putra-Mu, banyak orang mengenal Engkau. Kami mohon semuanya ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyummu.